Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Wijaya dari kelas akuntansi 23A. Kali ini saya akan membahas tentang materi obligasi dan valuasinya, memahami nilai dan peluang investasi. Obligasi sendiri sering dianggap sebagai tulang punggung portofolio investasi, menawarkan janji pendapatan tetap dan pengembalian modal. Namun, bagaimana kita benar-benar mengukur nilai sesungguhnya dari obligasi itu? Mari kita selami lebih dalam dunia obligasi dan teknik valuasinya untuk mengungkapkan potensi investasi yang cerdas. Yang pertama, apa sih obligasi itu? Obligasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada instrumen utang, pendapatan tetap, dan pengembalian pokok. Dalam instrumen utang, obligasi sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun korporasi. Ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada investor untuk dengan harapan pengembaliannya yang terukur. Yang kedua, obligasi sebagai pendapatan tetap. Investor obligasi menerima pembayaran kupon bunga secara berkala, yang merupakan pendapatan tetap yang dijamin selama periode tertentu. Dan yang terakhir, obligasi sebagai pengembalian pokok. Pada tanggal jatuh tempo sendiri, nilai nominal obligasi akan dibayarkan secara penuh kepada investor, menandai berakhirnya siklus investasi. Karakteristik utama obligasi. Yang pertama, tingkat kupon. Ini adalah suku bunga tetap yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Biasanya dinyatakan dalam persentase nilai nominal per tahunnya, misalnya 5% per tahun. Nilai nominal yang nomor 2 adalah jumlah pokok pinjaman yang akan dibayarkan kepada investor pada saat jatuh tempo. Umumnya ini bisa bervariasi, seringkali seperti 1 juta ataupun 1000 US dollar. Yang ketiga ada jatuh tempo. Tanggal spesifik ketika obligasi ini akan berakhir di masa berlakunya, para penerbit wajib mengembalikan nilai nominal kepada investor. Ini bisa dalam beberapa bulan hingga puluhan tahun. Selanjutnya ada ilustrasi kas obligasi. Visualisasikan bagaimana obligasi memberikan pengembalian kepada investor. Misalnya pembayaran kupon secara berkala selama masa berlaku obligasi dan pengembalian nilai nominal di akhir periode. Selanjutnya, mengapa sih valuasi obligasi itu penting? Yang pertama adalah pengambilan keputusan investasi. Dengan valuasi investor yang dapat menilai apakah obligasi ini menawarkan peluang investasi yang menguntungkan ataupun itu terlalu mahal ataupun tidak gitu. Selanjutnya ada menentukan harga wajar. Nah, valuasi ini membantu investor memahami nilai intrinsik suatu harga barang ataupun rata-rata harga barang di pasar seperti obligasi ini, sehingga saat membeli obligasi tidak membeli di harga yang terlalu mahal. Selanjutnya, menghitungkan resiko dan yield. Proses valuasi turut ini mempertimbangkan resiko yang melekat pada obligasi serta tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Cara menghitung obligasi sendiri, yang pertama ada melalui nilai sekarang arus kas. Valuasi obligasi adalah jumlah nilai dari nilai sekarang ataupun value present. Semua pembayaran kupon di masa depan ditambah dengan nilai sekarang dari pembayaran nilai nominal saat jatuh tempo. Yang kedua ada diskonto dengan YTM. Untuk diskonto ini arus kas kita menggunakan yield to maturity ataupun YTM yang mencerminkan tingkat pengembalian total yang diharapkan jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo. Rumusnya sendiri adalah kupon lebih besar dari YTM sama dengan harga obligasi di atas nilai nominal. Apabila kupon lebih kecil dari YTM, maka harga obligasi di bawah nilai nominal.
Contoh valuasi obligasi sendiri. Obligasi itu ada 3M CO, yaitu nilai nominal sama dengan $1.000 per tahun, kupon tahunan 2,25%, YTM saat ini 1,24%. Dalam skenario 3M ini, karena tingkat kupon 2,25 lebih tinggi dari nilai yield to maturity yaitu 1,24%, maka nilai obligasi didagangkan pada harga premi lebih tinggi dari $1.000 sehingga investor yang membeli obligasi akan menerima kupon yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian pasar saat ini, sehingga harga-harganya bisa meningkat pada saat penutupan obligasi tersebut. Selanjutnya ada faktor resiko dalam valuasi obligasi. Yang pertama ada resiko kredit. Kemungkinan penerbitan obligasi pemerintah ataupun korporasi gagal memenuhi kewajiban pembayaran kupon ataupun nilai nominal pada saat jatuh tempo. Untuk resiko bunga sendiri, kenaikan suku bunga di pasar itu cenderung menurunkan harga obligasi yang sudah ada ditawarkan pada awal seperti kupon yang lebih menarik. Dan yang terakhir adalah resiko likuiditas. Kesulitan untuk obligasi di pasar sekunder sendiri dengan harga yang wajar ataupun waktu yang singkat, terutama untuk obligasi yang kurang populer. Tren dan inovasi obligasi. Yang pertama ada obligasi sosial ataupun hijau. Menandakan proyek-proyek berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan seperti sosial dan energi terbarukan. Yang kedua, tren obligasi yang terbaru adalah integrasi ESG dalam obligasi korporasi. Penilaian risiko nilai obligasi kini semakin mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah beragam obligasi pemerintah di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus menerbitkan berbagai seri obligasi yang jatuh tempo dan struktur kupon yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan investor domestik dan internasional. Kesimpulannya, dari valuasi obligasi ini merupakan kunci investasi cerdas. Untuk memahami valuasi obligasi sendiri, keterampilan penting bagi setiap investor yang ingin membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi, bukan hanya tentang angka peningkatan harga obligasi sendiri, tetapi tentang memahami nilai sebenarnya di balik janji pendapatan tetap yang telah disepakati dalam obligasi. Ada 3 poin yang paling penting dalam kesimpulan kali ini, yaitu pahami profil Anda, pilih obligasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi jangka panjang Anda. Apabila kita ingin menaruh duit ataupun uang yang lebih besar dengan risiko yang rendah, maka pilih sektor-sektor yang tingkat kerugian ataupun risikonya paling kecil. Apabila kita memiliki modal kecil tetapi ingin cepat berputar siklusnya, maka kita bisa mencari sektor yang kemungkinan tingkat naiknya besar dan juga tingkat turunnya juga besar. Selanjutnya ada analisis mendalam, yaitu perhatikan tingkat kupon, yield to maturity, dan potensi risiko sebelumnya untuk melakukan pembelian. Apabila tingkat kuponnya lebih kecil daripada YTM, maka lebih baik jangan menaruh ataupun membeli obligasi tersebut. Dan apabila tingkat kupon lebih besar dari YTM, maka kemungkinan Anda untuk naik harga obligasinya, maka boleh dilakukan pembelian. Dan yang terakhir adalah diversifikasi portfolio. Obligasi adalah instrumen yang sangat baik untuk diversifikasi, memberikan stabilitas dan pendapatan tetap ke dalam portofolio Anda. Sekian materi tentang obligasi ataupun profil resiko dalam obligasi sendiri.
Apabila ada salah kata dalam pemberian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.